Masih di podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi. Masih di segmen Aku Bukan Wibu, setiap orang pasti akan menjadi wibu. Gokil. Segmen ini seru banget. Kenapa gue bilang seru? Kali ini kita akan lebih dalam ngomongin tentang kebudayaan. Wow, dan pastinya sudah bersama dan masih bersama dengan teman-teman dari STBA. Yap, siapa lagi? Silakan perkenalkan diri. Silakan. Di tengah dulu nih. Gokil. Siapa namanya? Saya Stefano Chandra. Wow, oke. Yang di sana? Saya Noval. Oke. Bang Stefano, lu menjabat sebagai apa? Oh, gue boleh tahu. Kalau di Made sendiri itu saya ngejabat sebagai koordinatornya Okasi yang tadi disebut. Oke. Kalau kamu? Kalau aku ngejabat sebagai Dewan Legislatif di Made. Gokil. Bukan ini kan, bukan dewan-dewan yang di sana yang Bukan. tidur itu, bukan. Bukan. Maksudnya negeri Wakanda. Prit. Bukan dewan yang itu ya. Bukan, Aman ya? Bukan, aman. Maksud saya dewan Wakanda. Iya. Di sini mah dewannya bagus-bagus seperti Iya. Anda. Jangan ada tukang bakso ya. Oke, lanjut. Ngomongin kebudayaan, cukupnya luas banget. Yap, kayak yang gue tahu, gue sebagai orang awam, kayak budaya kimono, upacara minum teh, bahkan matsuri pun budaya. Tapi kita nggak akan ngomongin hal itu. Nah, gue pengen nanya, kalau dari kalian sendiri, kalian yang berkuliah di Sasa Jepang, STBA, Ya. ada nggak sih budaya yang kalian pelajari? Dari lu dulu, Bang. Silakan. Tentu sebenarnya ada juga nih mata kuliah yang ngajarin tentang atau budaya. Oke. Nah, budaya itu dalam bahasa Jepang itu kan bunka ya. Oke, Nah, bunka itu ada beberapa materi. baik, paham. Materi itu salah satunya ada yang seperti Uchisoto. Tahu Uchisoto? Apa tuh? Uchisoto. Uchisoto tuh kayak maksudnya kayak kalau biar ngerti ya buat orang awam kayak circle. Oh. Ya kayak circle, maksudnya di sini circle itu ada yang di luar, soto, uchi itu di dalam. Paham. Nah, jadi menurut orang Jepang gitu kalau misalnya dia nganggap kamu di luar atau di lingkaran luar ini, Yap. mau ngapain aja tuh mereka kayak siapa sih nggak usah bodo amat Gak gitu. peduli, Nggak peduli. bahasanya begitu. Kayak nggak peduli gitu. Tapi kalau misalnya Wow. dia kenal tahu orangnya baru nanti dia kayak kamu kenapa ini Baru kayak diperhatikan. ya Yes. diperhatiin. Terus tuh ada kayak gitu. Iya emang gitu. Orang Jepang tuh banyak acuh tak acuh sama orang yang mereka anggap nggak kenal. Jadi kalau Gokil. jadi makanya di Jepang ada namanya kayak Harajuku ya. Heeh. Harajuku kan mereka kan pakaiannya Ya nyentrik lah bahasanya. nyentrik ya, liar gitu kan. Tapi kalau kita lihat di video-video gitu kebanyakan masyarakat di situ kayak bodoh amat gitu kan, kayak udah biasa gitu kan. Sebenarnya mereka gitu. Kayak selagi orang itu berada di circle di luar nggak dianggap, Nggak makanya dianggap. dibilang Uchisoto gitu. Oke, lanjut terus. Nah, juga tadi Heeh. ada juga nih namanya tuh ini Honmei Tatemae. Aduh, apa lagi tuh? Kalau di Indonesia apa artinya? Gimana ya? Ya, Atau itu apa sebenarnya? Yang bahasa sederhananya pendengar gue dan gue orang awam bisa tahu tuh. Itu seru banget sih. Apa tuh? Mau ngejelasinnya agak susah ya, tapi kalau kayak dipraktekin gitu tuh Ah. mereka tuh kayak secara nggak langsung gitu nyampeinnya gitu, kayak di depannya kayak gini, belakangnya tuh sebenarnya gimana gitu artinya. Oh, oke. Itu tembok, yang maksud tembok itu bukan? Tembok yang jadi maksudnya kayak fake mungkin? Ya bisa dibilang kayak gitu gak sih? cek juga enggak sih ya. Fake sih enggak, temen kayak mereka tuh pengen sesopan mungkin gitu loh. Gokil. Misalkan gitu kan. Itu kan biasanya kan jendela kebuka nih kan. Yap. Misalkan, Misal. jendela kebuka ya, agak panas, agak dingin ya. Agak dingin ya gitu Nah, kan. Bisa dibilang gitu. Dia nutupin gitu kan. Oke. Bilang enggak ngerti tapi gimana gitu. Ya, Sarkasme gitu Iya, ya. tapi gitu, kayak iya, sesopan iya. mungkin gitu loh. Bagus sih sopan mungkin. Yes, gitu. Oke. Lanjut terus. Apa lagi? Ada lagi gak? Iya. Apa yang bisa misal gue boleh nanya, emang budaya itu memang dipelajarin juga di kampus loh kayak gitu, budaya yang Jepang gitu. Apa ya? Ada lagi gak? Ih, paling obvious sih sebenarnya yang setiap penonton yang suka nonton anime ya. Kan sering tuh, apalagi kalau temanya kayak tema sekolah sering Yap. ngomong senpai Yap. atau apa gitu ya. Ya. Ini disebut namanya hubungan senpai kohai. Bisa juga ada juga terkait dengan hubungan danjo kankai ya, hubungan antara wanita sama laki-laki ya. Ya. Oke. Jadi kalau untuk yang senpai kohai ini, kan kalau di Indonesia kan nggak ada ya sistem kayak gitu. Paling kita kalau ketemu ada yang lebih tua paling panggil kakak, akang, abang, kayak gitu ya. Oke. teteh. Nah. Tapi kalau di Jepang tuh mereka panggil senpai kohai di sini nggak peduli umur.
Wow, nggak peduli Kadang nggak umur. peduli umur. Kenapa nggak peduli umur? Kenapa? Karena kadang mereka panggil senpai itu kalau mereka lebih berpengalaman. Oh, jadi nggak perihal tentang umur, betul? Kadang nggak umur. Jadi kayak misalnya di kayak dunia kerja nih, Ah, yap. kita orang baru, Ah. umur kita lebih tua, tapi di situ ada yang udah lebih lama kerja di situ, umurnya lebih muda dari kita. Tetap kita panggil senpai karena dia punya pengalaman lebih dalam dari kita. Gitu. Oh, wow, oke, ini wawasan baru nih, menarik banget. Jadi bukan cuma sebatas kakak tingkat doang gitu. Oh, Yes. jadi nggak cuma tentang umur kakak tingkat tuh. Gila, keren banget kan? Oke. Jadi kayak misalnya, gue lebih tua kayak gitu, tapi pengalaman kerja lu lebih banyak, tapi gue manggil lu senpai itu. Tetap Bisa. panggil senpai Oh, gitu. senpai. Bahkan ada di Ah. untuk di STBA sendiri ya, yang angkatan barunya, yang angkatan Yap. 22 ya. Yap. Mereka tuh ada yang udah umur kerja, ada yang udah umur kerja gitu. Tapi tetap panggil aku sama teman-teman yang lain itu tetap panggil aku senpai gitu. Karena apa? Oh. Karena kita punya pengalaman lebih dalam di bahasa Jepang gitu. Oke. Aturannya mah gitu. Simpelnya kayak gitu. Iya, simpelnya seperti itu. Oke. Nah, terus kita lanjutin, tadi udah ngomongin budayanya nih, kayak gitu. Nah, menurut kalian berdua, kayak gitu, ada nggak sih yang budaya di sana tuh gila, kayak asing banget gitu, tapi di Indonesia tuh asing banget, tapi di sana tuh biasa. Contohnya apa? Ada nggak sih? Nih ketawa nih. Ya, itu pasti banyak sih. Apa tuh? Banyak, gak usah dipikir satu aja. Apa tuh? Oh, Ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Oke. Beda kan kalau di Indonesia kan, kalau kata dosen saya pernah bilang, orang Indonesia itu waktunya fleksibel, sebenarnya mah ngaret gitu kan. Ya, bahasa kasarnya gitu. Ngaret gitu sebenarnya, tapi fleksibel. Beda sama orang Jepang. Oke. Bilang kita datang jam 11, mereka datang jam 11. Bener datang. jam Bener-bener 11. datang. Bahkan kereta di awal. ya, Gokil. bahkan kereta juga gitu. Kalau misalnya kereta datang jam 11, mereka datang jam 11 pas gitu. Wow. Kalau misalnya kereta telat 1 menit aja, itu semua stafnya turun minta maaf. Iya, gue pernah lihat. Ya, emang beneran ketepat waktunya itu loh yang bener salut. Bahkan telat beberapa detik pun ya minta maaf tuh ya. Iya, minta maaf gitu. Oke. Terus Karena ada lagi nggak yang biasa di sana tapi di sini tuh kayak kita tuh aneh banget kayak gitu, ada nggak selain itu? Dari Stefano mungkin ada. Kayak sih ya kayak gitu. Apa ya? Oke, berarti kayak tadi juga kebersihan juga di sana tuh kayak bener-bener diperhatikan banget gak sih? Benar. Tapi kayak di Indonesia ya mungkin banyak orang yang udah mulai aware. Sekarang udah mulai banyak Iya. nih orang-orang aware tentang kebersihan, tentang lingkungan. Tapi lagi-lagi tuh masih banyak orang yang belum aware kayak gitu. Tapi di sana kayaknya menurut gue kalian yang belajar tentang budaya, kayaknya Jepang tuh kayaknya semuanya hampir aware nggak sih tentang kebersihan? Nah, sebenarnya sih itu ada cerita menariknya. Apa tuh? Sebenarnya itu kenapa mereka tuh menjunjung bersih Yap. kayak gitu. Mm-hmm. Sebenarnya dari histori mereka itu, dari mereka dulu, dari mereka zaman kerajaan pun, Iya. dengan aturan yang sangat ketat segala macam, itu pun sudah tertanam gitu loh, dari dulu. Sehingga sampai sekarang pasti ada seperti itu sudah Kebentuk nih. kebentuk gitu kan. Oke. Sedangkan kita Heeh. tuh untuk bentuk seperti itu story-nya malah nggak ada gitu. Iya. Bukan juga sih kalau kata aku mah, ini lebih mengarah jumlah populasi masyarakat Jepang. Mhm. Beda. Kalau Indonesia kita kan heterogen. Yap, Nah, betul. Berbagai macam budaya, agama dan segala macamnya gitu kan. Kayak apa nih misalnya, Ah. aku sendiri sebenarnya bukan orang asli sini. Bukan asli sini. Nah, aku dari Jambi. Oke. Jadi orang Sumatera gitu kan. Yap. Budaya Sumatera kan justru beda sama budaya di Jawa, apalagi Sunda Betul, gitu. betul. Kayak jujur aku pun sampai di sini pun sempat culture shock sama negara sendiri loh gitu. Kaget budaya lu ya. Kaget budaya beda sama di Jepang. Di Jepang mah homogen. Sama Oke. semua gitu. Oke. Paling yang bikin beda di Jepang tuh orang Jepang, kalau enggak orang Ainu, setahu aku. Ainu apa? Orang Ainu. Orang Ainu itu mereka tuh suku asli di sana. Oh, yang benar-benar asli dari sana. Yang bener-bener asli dari sana. Negaranya itu emang asli sana tuh. Iya, yang bener asli di sana. Oke. Tapi baik lagi para pendengar podcast gue ini, kita bukan berarti no offense ya. Kita bukan berarti kita tidak suka dengan negara sendiri, bukan Iya, itu ya. bener. Tapi kita poin di sini kita kasih tahu tentang budaya-budaya yang mungkin bisa tanpa sadar bisa diterapkan di Indonesia. Yang memang bagus ya, yang bisa dicontoh dari Jepang. Oke, paham. Berarti tadi kalau nyambung dari lu Bang, berarti udah kebentuk ya berarti Iya, ya. Dari lama banget nih. Iya, lama banget. Dari- Soalnya gue baca jurnal juga, bahkan anak-anak kecil juga udah tahu tuh buang Iya, sampah di yes, mana iya. kayak gitu. Wow, gokil sih. Ketika mereka tuh Wah. mantap. Oke, berarti dari sekolah, dari parenting orang tua juga dipelajari hal Yes. itu. Gokil sih. Oke. Kalau di Indonesia bisa dicoba, bisa banget itu. Bisa banget Iya, kayak gitu. bisa. Iya. Bahkan sekarang juga Indonesia udah mulai aware tentang lingkungan, tentang kebersihan, udah mulai kayak orang
Karena zaman sekarang apalagi zaman digital ya, kalau kita membuat sesuatu tanpa sadar banyak aja orang yang ngerekam, iya nggak sih? Ya, Kayak orang mau buang sampah sekarang mungkin udah banyak orang yang malu kayak gitu. Dan itu memang udah harus diterapkan nggak sih dari sekarang kayak gitu? harus banget. Bahkan tanpa sadar Jepang pun kayak kemarin kita ngomongin Piala Dunia ya. Kita ngomongin Piala Dunia itu Ya, gila nggak sih ya, Jepang ya, itu? ya. sambil ambil lah. dibersihin Bukan berarti mereka itu kayak pengen ngasih tahu budaya mereka, tapi emang udah kebiasaan Iya. begitu ya, benar nggak? udah Sama kebiasaan gitu. mereka. Gokil, gila sih. Nggak, dia ngebersihin sampai bikin kayak origami gitu, bilang makasih juga sama staff dari Qatar, gokil sih Jepang. Iya. Oke. Kita ngomongin sopan santun. Emang sesopan santun itu Kak? Maksudnya kayak gue baca juga kayak yang tadi lu cerita juga kayak yang tunduk berapa derajat tuh memang ada aturannya. aturannya. Ada Itu aturannya. gimana tuh maksudnya? Emang sesopan itu emang dibentuk gimana tuh kalau gue boleh tahu? Misalnya kayak gitu. Ya kan sebenarnya kita juga nggak tahu sih kalau asal muasalnya Mm-mm. bentuk itu kayak, tapi sih menurut aku ya Iya. kalau semenunduk itu tuh menunjukkan rendah dirinya kita gitu loh. Oke. Kalau semakin rendah tuh semakin rendahnya dirinya kita gitu kan. Iya. Bukan berarti jelek juga, bukan berarti jelek. Iya, bukan berarti jelek ya. Tapi menandakan posisi kita gimana gitu. Mungkin bisa jadi yang kita hadapin orang yang sangat lebih tua mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Oke. Itu menandakan posisi mereka, posisi kita di mana. Oke, ini kita udah ngambil ngeraba-raba tentang budaya Jepangnya nih. Nah, gue pengen lebih deep lagi. Ternyata kalian ngajarin gue juga banyak nambah wawasan dari kalian berdua. Ternyata budaya Jepang tuh ya itu tadi kita ngomong budaya Jepang yang emang secara general kayak gitu. Tapi ternyata kayak cosplay, manga anime itu juga budaya juga. Termasuk Oke. budaya. Lanjut, kita budaya Jepang cosplay. Nah, menurut lo kayak budaya Jepang cosplay, anime atau bahkan matsuri juga itu kenapa mulai banyak disukai oleh masyarakat Indonesia? Fenomena apa sebenarnya yang lu tahu? Coba silakan. Kalau boleh ngejelasin. Kenapa kental banget bisa banyak diterima oleh ya kita kalangan anak muda gitu? Kalau menurut saya sih di kalangan anak muda itu karena di Indonesia-nya sendiri itu kita tuh kekurangan sebagai entertainment menurut saya tuh. Oke. Kekurangan entertainment. Oke. Karena juga karena untuk era globalisasi dengan mudahnya kita melihat konten yang besar gitu kan. Dan karena kita punya bias gitu bahwa negara lain tuh bagus gitu kan. Yap. Ya. Ada bias juga dari kitanya. Oke. Dari segala faktor itu maka Mudah diterima Iya, tuh. mudah diterima. Oke. Kalau lu Bang, kenapa Bang? Fenomena apa yang lu lihat? Kalau dilihat industri animasi Iya. Indonesia tuh masih minim. Apalagi zaman-zaman dulu kan kalau kita mau seperti yang kayak kartun itu kan kebanyakan dari luar. Yap. Ya kan kayak misalnya ya semua penonton tahu SpongeBob itu kan dari Amerika tuh. Yap. Terus yang paling akrab anime ya, yang mungkin penonton mungkin ada yang sadar atau enggak. Yap. Doraemon. Yap. Doraemon termasuk anime. Yap. Tapi masih banyak orang yang masih celetot, masih bingung gitu ngomongnya ya. Iya. Bingung gitu. Oke. Soalnya Doraemon tuh udah termasuk anime. Karena Oke. pada zaman dulu kan Indonesia yang masih cukup minim Yap. di dunia animasi. Jadi entertainment kan kurang. Yap. Makanya mereka datangin dari luar. Beda sama sekarang. Kalau sekarang Indonesia udah adalah beberapa Ya, ada animasi beberapa. khas Indonesia. Ya. Udah banyak yang Udah bagus banyak, juga di Indonesia kayak gitu. Yang mungkin kayak penonton kayak Sopo Adit Sopo Jarwo gitu Yap. ya. Ya itu salah satu dari Indonesia kan bisa. Oke. Yang baru-baru nih itu. Beda. Jadi makanya mudah lah diterima kayak gitu. Apalagi di era globalisasi sekarang, digital sangat udah mulai tahu nih orang-orang udah mulai digital. Iya. Udah anime, dorama udah mulai ada di Netflix juga. Jadi orang ya, lebih banyak pensadur. Bahkan kemarin kita sempat ya kena wabah pandemik kayak gitu kan. Orang-orang bosen. Ya akhirnya apa nonton. Iya. Dari orang-orang gak suka Jepang jadi suka Jepang nih. Iya. Bisa dari sana, jadi Iya. gampang diterapkan. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, kita ngomongin yang tadi kita udah singgung di belakang kamera. Lu setuju nggak di era sekarang? Gue di era gue susah banget nyari penggemar Jepangan cewek. Sesusah itu. Bahkan sekarang banyak yang ngejabat di Himade, di UKM. Banyak sekarang ketuanya dari perempuan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, makin banyak cewek-cewek yang suka di Jepangan. Apakah ini dari efek tadi yang daerah digital atau apa menurut lo? Silakan. Banyak banget sekarang cewek-cewek yang suka Jepangan. Menurut gua sih untuk karena harusnya mah sebenarnya tuh banyak kayaknya ya. Iya, benar. Sebelum banyak kan kayaknya nggak kelihatan doang. Udah ke blow up. Iya, nggak ke blow up mereka tuh. Oke. Sebenarnya banyak karena kan dari itu juga cosplay itu banyak. Oh, iya. Cuman karena kita tuh kan dari sana konsep orang Indonesianya itu yang melihat orang pakai cosplay lah atau kayak orang apalagi perempuan gitu kan
paras yang terbuka. Itu pun pas zaman dahulu itu susah diterima ya gitu. Oke, masih banyak orang yang asing. Iya, dengan asing. Oh, oke. Jadi perempuan-perempuannya itu agak tidak ekspos gitu kan. Iya. Ya, nah terus kalau dari lu Bang, tapi lu mengakui banyak banget kan cewek-cewek yang suka Jepangan kan? Maksudnya mulai nge-blow up, mendirinya gue suka Jepang nih kayak gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita lihat juga yang dulu, Yap. yang anime dulu ya, kebanyakan anime dulu tuh kayak lebih mementingkan audiens cowok. Oh, kalau kita flashback nih Ya, kenapa ada cowok gitu kan? Bukan hanya dari sekadar cerita doang, Yap. tetapi dari sekadar yang gitu. ya fan service Ya, bahasanya. service. Ya, benar ya bahasanya. Jadi banyak lebih ke cowok gitu. Cuman akhir-akhir ini anime tuh udah mulai luas, udah mulai Cakupannya lebih gede Ah. nih. udah mulai coba kasih fan service ke cewek-ceweknya. Contohnya kayak apa? Aku juga yakin nih di penonton yang nonton Jujutsu Kaisen mungkin ya Wow. menggemari Gojo Satoru Iya. atau Nanami kayak Iya, gitu. pasti. Tuh. Kalau dari teman-teman cewek-cewek ya, Yap. aku dengar dari mereka Yap, ya yap. karena satu ganteng, Oh. Yap. dua suaranya kayak bisa dibilang sleep callable gitu. Wah, Ya itu. gokil. Bagi cewek-cewek mah untuk karakter cowok di anime yang menurut mereka fan service ya, kayak kebanyakan dari observasi itu selain karakternya ganteng, suaranya. Oh, oke, bisa dilihat poin-poin itu. Iya, dia salah satu poinnya itu suaranya gitu. Oke. Kalau untuk body segala macam mungkin Ya itu masing-masing sekian ada lah ya, selera. ada selera lah ya. ada Oke. seleranya gitu. Oke, kita tarik lebih mundur lagi tentang kesukaan. Oke. Sebelum lebih dalam, kenapa sih trigger apa yang Abang kenapa suka Jepang? Silakan. Kalau saya sih kakak nih, kakak. Kakak nih. Kakak nih. Kenapa kakak? Kakak tuh pas aku tuh lagi nggak ada apa gitu, nggak ada tonton lagi apa, lagi sepi gitu kan. Nah kakak nyetel nih anime Apa? Pokemon. Pokemon. Ya Pokemon, Digimon tuh disetel. Pada umur berapa kalau lu Itu ingat? lagi SD. Anjir, SD lagi gokil. Oke. SD itu disetel gitu kan. Lu lihat lu. Ya aku ikut nonton gitu kan, Oh. nggak ada tontonan. Yap. Ikut aja, oh jadi suka gitu kan. Oh. Terus apalagi apa sih di introduce-nya apa? Diperkenalkan Ya, lagi sama ya. Kamen Rider gitu kan. Oh, iya. Tokusatsu. Tokusatsu. iya. Oke. Jadi itulah trigger awal kenapa lu bisa suka Jepang. Iya. Dari SD banget. Dari SD itu. Bang, lu apa? Sama juga dari SD, cuman bedanya karena aku anak paling tua. Ah. Itu kayak discover sendiri, tahu sendiri gitu. Yap, Berawal dari cuma Doraemon, terus Dragon Ball, Naruto, Ice Shield 21. Oh, Iya, Ice Wow. Shield 21. Inuyasha. Ya Allah, Inuyasha. Digimon ya, Bleach. Blitz Pokoknya kayak gitu. banyak anime-anime lama tuh. Lumayan banyak sih. Generasi 90-an emang the best banget Iya, animenya. emang sih. Oke, kalian dibentuk oleh dari anime generasi 90-an. Oke, sekarang gue tanya, spill satu anime yang lu suka. Silakan, Bang. Aduh. Yang sekarang atau yang mana? Dari era mana Bebas, nih? yang paling lu suka. Yang wajib pendengar gue boleh tahu. Udah dulu lah. Oke, Gua pikir dulu. susah memang kalau satu. Bang, lu bisa jawab gak? Satu nih, cepet. Bayangin dari anime yang lu banyak tonton sampai di era sekarang. Satu anime sebutin yang pendengar gue, wah ini harus nonton kali. Kayaknya kalau untuk sekarang yang sampai bukan ikutin animenya doang, Yep. sampai like novelnya aku baca Wow. itu Honsuki no Gyakukujo atau Ascendance of a Bookworm. Itu kayak cerita isekai atau ke dunia lain. Cuman di sini karakter utamanya tuh cewek ke dunia kayak semacam kayak dunia Eropa Yep. yang berlatar di Imperial Jerman gitu, semacam kayak gitu kira-kira. Dan Imperial Jerman sih kayak kerajaan Jerman lah gitu. Ya, Soalnya oke. tema-temanya banyak nama-nama Jermannya. Dimana di dunia itu tuh kayak gak ada buku. Sama sekali kayak gak ada buku. Gak ada buku sama sekali. Gak ada buku di dunia ini. Jadi kayak dia ada misi untuk memperkenalkan buku yang bisa dibaca semua Gokil. orang gitu loh. Berarti bisa bilang gini ya sejarah juga balik lagi Bisa. back to back tuh ya? Bisa dibilang kayak sejarah juga historical gitu ya. Iya, historical. Nah, bisa juga Oke. dibilang fantasi karena di sini ada unsur magic gitu. Satu tuh. Nah, udah ketemu belum? Banyak amat. Iya bener emang banyak banget. Kalau misal lu sama ini, kalau gua suka banget ini sih gua. Apa tuh? Inisial D. Wah, Inisial D. Oke. Itu Inisial D. Nice. Inisial D gua GTO Gritty Onizuka kayak gitu, Pro Zero gua suka Gritty banget Zero. kayak gitu. Tuh. Lu apa? anime jadul Yang saya. Jadul. Sekarang aja. Itu Apa yang, tuh? yang sekarang nih yang gue lagi suka banget. Itu Bocce the Rock. Nonton nggak? Bocce the Rock. Gua nonton. Baru tuh. Genre apa?
Itu tuh genre itu slice of life sama atau nggak Keon? Yap, tahu. Nah, itu tuh mirip Keon tapi bukan Keon, jauh dari Bukan Keon. ya, bukan ya. Jauh Bukan. banget. Oke. Terus. Itu tuh tau nggak Bocci? Yap. Bocci tau kan apa artinya? Heeh. Nah itu tuh kan dikit Tori Bocci ya, yang artinya street itu Tori Bocci Gak tau. menyendiri lah, itu menyendiri gitu kan. Itu menyendiri. Oke. Nama protagonisnya tuh Hitori Goto. Oke. Nah dia tuh dari kecilnya tuh sendirian gitu, nggak ada temen gitu kan. Oke. Sampai pas SMP tuh lihat ada band nih. Yap. Nah dia pas bandnya tuh acaranya itu ternyata dia tuh dulunya tuh Hitori Goto juga gitu kan, sendirian juga gitu. Tapi pas ngeband jadi itu jadi extrovert gitu kan. Oke. Jadi terinspirasi lah gitu. Dia menemukan dunianya tanpa sadar di sana. Oke. Terinspirasi gitu, pengen jadi pengen ikut band. Pengen ikut band. Iya. Oke, menarik. Atau naik Tonton itu terus. Ini dua ini gue belum nonton, yang tadi abang gue udah nonton kayak gitu. Nah, terus budaya tuh luas banget. Musik yang kalian suka. Wah, itu dia, musik. Banyak sih, cuma Seru. Musik siapa penyanyinya? kalau untuk musik Jepang sebelum ke yang lain ya. Yap. Dulu aku sering banget dengar lagu dari Vocaloid. Wow. Jadi kayak bisa dibilang aku tuh salah satu fans Vocaloid era lama gitu. Oke. Dia banyak Judul yang lu suka sampai sekarang sih sampai sekarang? itu bukan apa ya? Penonton ikut nyambung tuh. Namanya tuh apa? lupa Jepangnya apa, tapi Inggrisnya tahu. Apa ya, Inggrisnya aja nggak apa-apa. Two Birds Walking Nggak tahu ya. dari Deco 37 atau Deco Nina. Oke, berarti vokal itu kayak Hatsune Miku kayak gitu-gitu ya? Ya. Oke. Bang. Kalau dari Jepangnya sendiri nih, Yap. Minami. Oh, Minami gue tahu. Gue tahu kan? Tahu, Iya, Minami. mantap. Mantap tuh. Bagus tuh. Mantap Minami. Lagu-lagunya banyak disuka juga tuh. Yes. Kayak gitu. Oke. Yang paling gue suka Hollowness. Ya. Hollowness sih. Oke. Tonton lah itu, gila. Bagus banget. Nah, selanjutnya. Nah, kita tadi udah banyak nih ngomong tentang budaya lagi budaya. Kenapa sih lu interest dengan budaya? Bang, silakan. Karena kalau bisa dilihat ya, dari budaya Jepang itu menarik. Tuh loh, Oke. budaya mereka tuh menarik. Yap. Dari segi berapa sophisticated, Indonesia nya apa ya? Apa tuh? Makanya ya kalau pakai bahasa Indonesia tuh Itu rada bingung ya? Iya. Oh, iya. Translate itu susah gitu. Tidak ada rancu. Karena juga nggak ada kata-kata yang untuk menyebutkan Menggambarkan. Iya, menggambarkan itu. Oke. Lu ya berarti budaya Jepang menarik. Bang, kenapa lu interest dengan budaya? Kita lagi ngomongin budaya. Kenapa lu suka budaya Jepang? Sebenarnya aku emang orangnya emang suka budaya aja. Bukan budaya Jepang doang, kayak hampir semua budaya di dunia tuh kayak tertarik, aku suka gitu. Unik ya sih, beda-beda aja budaya tuh ya. Gitu. Dan kadang kalau misalnya kita perhatiin baik-baik, kadang beberapa budaya tuh ada yang mirip sama kita. Oke, tanpa sadar. Tanpa kita sadari gitu. Oh, Jadi kayak oke. unik aja gitu, ternyata manusia itu secara kolektif memiliki suatu budaya yang Yap. sama tanpa mereka sadari. Very interesting. Yap. Menarik. Yap. Nah, ini nggak seru kalau kita nggak nanya tentang wibu kemudian. Nah, karena tadi udah ngomong sama Ya. wakil Himade dan Kiki sebagai koordinator ya. Ya, tadi ya. Nah, Bang, wibu apa menurut lo? Nih ya, Nah, sebenarnya iya. ada perbedaan konsep nih. Untuk wibu yang sekarang digunakan itu, yang biasa kita gunakan, arti yang dari awalnya itu udah berbeda. Wibu yang sekarang digunakan itu untuk yang orang yang suka anime lah, untuk orang yang suka manga lah, gitu kan, itu masuk wibu kan. Yap. Nah, sebenarnya konsep awal yang wibunya itu, yang tadi yang dipikirkan Karinsa tadi, wibu itu sebenarnya orang yang bukan orang Jepang, tapi pengen jadi orang Jepang gitu. Benar, terobsesi dengan Iya, Jepang. terobsesi banget itu. Orang Jepang, itu orang-orang Jepang itu gak suka. Oh. Mereka tuh gak suka seperti itu, maka wibu itu sebenarnya hinaan bagi mereka. Iya. Wibs. Terus Iya. kalau untuk yang kayak penggemar anime atau itu namanya otaku. Yes, aku. Otaku. Gitu ya? Ya. Jadi tahu. kalau kata otaku ini di sini digunakan untuk orang-orang yang sangat-sangat mendalami hobinya. Jadi bukan cuma di anime doang, di game itu bisa termasuk otaku. Mereka yang suka idol itu disebut otaku. Yang koleksi action figure? Otaku. Oh, iya. Berarti otaku tuh orang yang benar-benar menggilai. Menggilai satu Dalami hobi sebuah gitu. hobi. Oh. Otaku kereta juga ada.
Iya, gue pernah baca lagi. Iya, bener, makanya. bener. Orang yang suka kendaraan yang sampai tergila-gilanya tuh bilang otak mobil bisa. Oh, oke. Bisa dibilang gitu, karena otakku tuh mereka Tapi yang kalau bilang- orang Jepang sendiri boleh aja sih menyebut dirinya otaku. That's fine. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena dari riset yang sekarang gitu kan, Yap. mereka tuh udah mulai tapi sih mengekspos ke diri mereka sendiri gitu kan. Dulu kan emang saya itu otakku gimana gitu kan. Sekarang tuh udah dari riset yang di dalam itu udah hasil riset itu orang-orang udah berani gitu untuk menyebut mereka itu otakku. Iya, karena anak-anak muda zaman sekarang tuh emang lebih berani mengekspresikan diri sendiri. Yes. Ya, Beda sama orang dulu, mereka cenderung lebih menutupi diri biar orang-orang kata mereka tuh otakku. Kenapa? Karena nggak mau dipandang buruk. Karena karena otakku orang yang bener-bener mendalami hobinya atau terobsesi pada sesuatu itu dianggap nih. Dianggap aneh gitu. Ya, dianggap aneh. Iya. Iya, gue pernah baca. Oke. Berarti bisa dibilang beberapa temen gue yang menyebut dirinya otaku memang rada sebel sih kalau untuk di bahan bercanda untuk dipanggil wibu, karena dia nggak mau dipanggil wibu. Benar. Ya. Kayak gitu. Oh, berarti masuk akal ya kalau kita ngomongin tarik benang lurus ya. Ya. Oh, oke. Berarti yang gue yang suka anime ya gak apa-apa untuk membilang dirinya otaku juga. Yes. Oke, dan tapi maksudnya kalau kita ngomongin ya kalau di Indonesia sendiri intinya kan wibu itu adalah orang luar yang orang luar yang menyukai Jepang disebutnya wibu kayak gitu kan. Orang Jepang yang orang luar yang ingin jadi Orang Jepang. Oke. Nah, lalu kalau sekarang dibercandain lu wibu harus marah nggak sih kalau misalnya gue boleh nanya ke kalian? Ya, kita juga zaman udah berganti sih ya. Terus juga sekarang banyak slogan itu dipakai, jadi Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Ya nggak apa-apa juga kan Iya, mau ya. gimana lagi juga. Oke, paham. Kalau berapa gitu? Nah. Gimana? Kalau lu sendiri nih, kalau gue boleh nanya nih, dari teman-teman berdua, tapi benar nggak sih kalau di penggemar Jepang, gue ngomong penggemar Jepang nih, penggemar Jepang identik tentang introvert kayak gitu, menjadi benar nggak sih kalau lu ngebaca stigma di luar, lu setuju nggak sih dengan statement itu? Soalnya kalau gue boleh bilang ya, tanpa sadar ya mereka ini berorganisasi loh teman-teman, iya nggak sih? Iya. Ya, tapi stigma tuh masih jelek banget, ngerti nggak sih? Waduh, penggemar Jepangan tuh ya introvert, ngeliat matahari tuh silau. Jangan ketawa lo, Afar lo. Gitu. Ya kayak silau, kayak gak mau main, kayak gitu, punya dunia sendiri. Kalau punya dunia sendiri ya emang tiap orang punya dunia sendiri, Iya, kayak gitu. pasti. Tapi lu dengan stigma yang beredar gimana sih? Kalau lu Bang, nanggepinnya? Gua sih ya dilihat dari aslinya aja sih ya. Yap. Memang sih kebanyakan seperti itu. Yap, Kebanyakan memang seperti itu. fakta di lapangan. Ya, fakta di lapangan memang seperti Iya, itu. oke. Tapi banyak juga yang enggak. Yap. Jadi ya maksudnya penggemar Jepang bukan berarti buruk ya nggak sih? Iya, enggak Iya. buruk. Oke. Gak semuanya buruk, Nggak semua gak buruk. semuanya yang kayak stigma orang penggemar Jepang tuh kayak gini-gini. Yap. Enggak. Yap. Bahkan ada orang yang menggemari Jepang itu mereka cuma suka budayanya doang. Tapi Oh. dianya nggak otakku, enggak, dia Enggak. cuma suka budaya Iya, doang gitu. budaya doang Ada yang kayak gitu, banyak kok. ada yang kayak gitu. Iya sih, gue nemuin juga beberapa teman gue. Oke. Terus, nih lebih kental lagi nih. Nah, lu berarti setuju gak dengan tagline gue? Setiap orang pasti akan menjadi wibu atau menyukai Jepangan. Setuju gak? Bahwa setiap ada darah orang yang gak suka Jepang pasti akan nantinya akan suka Jepangan. Setuju gak? Setuju, Ya pastilah. setuju. Karena akhir ini udah makin banyak orang yang suka jilat ludah sendiri ya. Kemarin Jelasin. kalian yang Jelasin yang itu. yang ngejek-ngejek gua wibu atau suka anime mana nih? Yang sekarang udah ikut nonton anime. Oh, SP-nya ini ya. Oh, SP-nya ini ya. Halo. Kayak kemarin ngejek-ngejek gitu Betul, kan. betul. Suka anime wibu lu. Tapi sekarang ya yang teman-teman aku dulu yang suka ngejek-ngejek aku wibu. Lihat di SG-nya, wah Attack on Titan seru nih gini-gini. Tapi kita bisa approve banget dong bahwa seseru itu, bener gak sih? Sekalinya mereka terekspos pasti. Iya. Yap. Ya berarti ya, dan maksudnya kalau kita ngomongin benang lurus anime tuh nggak cuma tentang real action doang, tapi banyak juga yang bisa diambil makna dari kehidupan. Bener nggak sih? Banyak banget kan? Pasti. Gue baca juga berita banyak orang yang selamat akan, maaf kita ngomongin bunuh diri kayak gitu, gara-gara terinspirasi nonton anime. Oh ternyata hidup tuh ya udah memang harus dijalani, kita nggak bisa harus nyerah kayak gitu. Ternyata banyak tuh yang bisa diambil dari sebuah anime, dari manga, ya bener ya. Jadi nggak perihal buruk tentang Jepang itu, nggak perihal buruk kayak orang suka Jepang ya kayak gitu. Oke. Apalagi sekarang banyak juga, gue nyambung teman-teman gue juga yang tadi nggak suka Jepang, tiba-tiba nonton di Jepang, anime, dorama, Netflix. Apalagi kemarin tuh yang lagi rame dorama First Love, suka banget drama First Love kayak gitu, yang satu Takeru itu lagi rame banget kayak gitu. Dan ya sekarang siapa yang orang nggak suka Jepang sekarang kayak gitu kan. Makanan juga banyak orang yang suka ramen, banyak banget. Iya. Oh iya. sushi kayak Iya. gitu kan, banyak banget ya orang yang suka Jepang sekarang. Oke, selanjutnya
Di era digital, lu lihat TikTok, Reels, IG, banyak Yes. banget sekarang cewek aku wibu, aku otaku, branding dirinya seperti itu. Gak masalah, tiap orang punya pilihan. Ya, Oke ya, ini kita that's kita fine. ngomong ini dulu. Yes, that's fine. Ini kita tidak bermaksud offense, enggak. Setiap orang punya pilihan kayak gitu. Tapi gue ngerasa sebagai orang penggemar Jepangan, gue ngerasa kayaknya ada beberapa yang memang hanya untuk mencari market. Sah-sah aja sebenarnya, Ya, sah-sah benar sih. aja Nggak kayak salah, gitu. nggak Nggak salah lagi. Nggak salah, benar, Kayak nggak gitu. salah. Setiap orang bebas berekspresi kayak gitu. Tapi dari kacamata lu, kenapa banyak orang oke, dia nggak suka Jepang tapi gue suka Jepang kok untuk membranding dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau lu lihat, kalau kita ngomongin tentang kebudayaan dan ya dengan lu yang sekarang di jurusan sastra Jepang, kenapa lu lihat seperti itu? Sebenarnya semakin Jepang juga semakin populer dengan sekarang Yap. ya. Ya pasti ya kita juga memanfaatkan waktu itu gitu kan. Oke. Pasti ya walaupun bukan Jepang aja misalkan Yap. Korea juga populer. Ya pasti juga ada aja gitu kan yang Diseli- memanfaatkan hal itu. diselipin. Pasti. Oke. Mau apapun yang populer pasti ada yang ngelipin kok itu. Oke. Bang, kalau lu kenapa bang? Kalau lu ngeliat, kita ngeliat di TikTok banyak banget cewek-cewek yang ada satu konten yang emang ini seru banget juga, nanti bisa gua taruh nama IG-nya kayak ngejelasin tentang film yang bukan Jepang, dia nggak interest, tapi pas saat ditanya ngejelasin tentang konten sangat interest sekali. Banyak sekali orang membranding ya dirinya suka Jepang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kan cewek-cewek banyak banget loh, gila gokil ngeblow up dirinya, gue suka Jepang kayak gitu. Kenapa di era sekarang seperti itu? Karena sekarang banyak anime yang fan service-nya nggak fokus ke cowok-cowok aja. Itu lagi tuh. Ada lagi yang ke cewek sekarang fan service-nya. Oke. Walaupun fan service-nya kayak nggak langsung. Bahkan ada juga padahal autornya nggak niat fan service tapi cewek-cewek pada suka. Misalnya nih kayak di Attack on Titan, Yap. si Levi. Mhm. Aku pernah baca di interviewnya dulu, aku lupa di artikel mana. Sebenarnya author tuh pengen bikin si Levi itu bukan karakter yang ganteng, karakter yang biasa aja dan kayak bisa dibilang kayak di bawah standar gitu. Yap, iya. Tapi entah kenapa populer sama cewek-ceweknya juga kaget gitu. Aku pernah baca artikelnya di mana lupa. Oke. Jadi fakta-fakta itu yang tadi lu sebutin ya. Kenapa orang ya sekarang ya untuk mencari market ya udah di Jepang lagi banyak banget dan sah-sah aja juga. Iya. Kayak gitu. Tadi juga lu nyinggung juga ya Korea lagi rame, udah Korea juga nggak jadi masalah. Yes. Kayak gitu. Oke. Bahkan ruko kosong juga bisa jadi mixu. Enggak maksudnya. Tenang. Kayak gitu. Iya kan maksudnya mixu lagi rame nih. Iya, Kayak benar gitu. sih. Kayak gitu kan apa-apa sekarang hati kosong jadi mixu. Mm-mm. Rame. Oke. Pandangan lu berdua. Budaya Jepang apa yang bisa diterapkan di Indonesia? Silakan. Budaya Jepang bisa diterapkan di Indonesia ya. Yang bagus nih disadur oleh Indonesia kayak gitu. Tadi udah aku sebut ketepatan waktu. Kayaknya sih ini loh kesempatan mereka gitu kan apa sih sophisticated mereka sumpah Iya. sophisticated mereka gitu kan Hmm. itu tuh bagus dapat ditiru bagus banget. Kalau aku sih itu ketepatan waktu sama disiplin sama ketepatan waktu mereka. Iya sih benar. Bahkan Jepang juga kalau udah kerja serius banget ya. Serius, beneran serius. Gila gokil sih. Iya. Terus ada gue juga pernah dengar apa ikigai kayak gitu-gitu Ya, tuh. ikigai. Iya ikigai itu. Oke. Terakhir kalian Ya. sebagai divisi yang maksudnya orang yang suka tentang budaya Jepang, interest dengan Jepang, kayak kebudayaan Jepang. Apa harapan kalian yang ingin disampaikan? Oh, gue pengen entah itu di Indonesia bisa lebih baik seperti ini. Silakan lo. Harapan lo apa? Apa ya? Supaya gimana? Supaya masyarakat dunia itu lebih terbuka aja sih. Oke. Ada beberapa yang sudah diterima gitu kan dari masyarakat. Yap. Kalau kita lebih terbuka gitu kan. Lebih enak lagi lah ya. Yes. Oke. Bang. Hilangnya stigma kalau wibu itu jelek. Padahal mah ya, Nah, itu loh. nggak semua orang, justru sebenarnya yang kalau kalian lihat di berita atau kabar-kabar itu kan cuma fraksi kecil orang yang Yap. berperilaku seperti itu Yap. gitu. Nggak semua. Yap. Bukan ibu. Lu bisa diam kagak? Gue emosi kameramen kaget emosi maaf, emang ada ngabers ya, ada anak-anak ngabers San Mori kayak gitu. Oke, Gue lagi ngomong, nanti gua doain motor lu bannya kempes. Oke, lanjut. Lu pengen stigma itu hilang karena memang itu mengganggu banget gak sih? Iya, mengganggu banget karena saya sendiri yang kayak biasa aja gitu ya, kayak nggak sampai yang kata orang cap-cap freak kayak gini-gini. Kayak apa sih, gua nggak mau disatuin gitu loh. Yap.
Dan bahkan aduh apalagi kalau cewek-cewek itu, kalau cewek-cewek yang masih itu dalam artian yang normal kan, ada yang enggak suka Jepangan, teman-teman gue bilang, "Emang bener ya di penggemar Jepangan bau bawang?" Kagak anjir, nih wangi-wangi begini. Gila kali lu ya bau bawang apa sih, kagak ada. Bingung bau bawang gimana sih? Lu bingung gak sih? Nih coba nih, bau bawang itu apa maksudnya? Kenapa muncul bau bawang? Gua tiba-tiba tahu. SMP dipanggil bau bawang. Ah. Kenapa? Lu juga nggak tahu kenapa? Ya gue juga nggak tahu kenapa memang bau bawang. Asalnya asal dari Asal-muasal juga nggak tahu dia. Ya, Gua tiba-tiba SMP dipanggil bau bawang. Ah, apaan? Wibu, itu apaan? Anjir, aneh banget ya ini. Lihat temen-temen samping gue nih, gila, mereka berorganisasi, mereka juga kagak ada tuh bau bawang kayak gitu, cuman si Afar aja belum mandi tuh katanya dia. Oke. Kan gitu kan kalau kita lagi Iya, benar. aja kayak gitu. Iya, benar. Terus kalian setuju nggak sih kalau gue nggak tahu ya, gue pernah bahas di episode di awal, penggemar Jepangan tuh katanya introvert. Bukan introvert, bukan introvert. Penggemar Jepangan itu ialah cenayang. Cenayang maksudnya gini. Jadi gue bisa jadi kayak sama penggemar Jepangan bisa ngeliat kalau dia suka di Jepangan. Oh. Gila, itu aneh sih, tapi itu ini sebelum kalian ngejawab ya. Gue nggak tahu, ini gue pernah gue ceritain. Ini teman-teman podcast gue. Jadi gue cerita. Jadi ya lu lihat gue tidak terlihat seperti Jepang. Tidak terlihat, tapi gue bisa melihat orang itu suka Jepang. Yes. Terlepas orang bilang ya bisa lihat dari bukan perawakan, tapi menurut gue penggemar Jepang tuh auranya kelihatan banget. Auranya kelihatan banget. Jadi cerita nih, gue di kampus Unpas. Tawa tuh. Gue di kampus Unpas gitu kan. Ada adik kelas gue. Ini cerita ke gue kayak gitu. Adik kelas di komunitas. Dia lagi jalan, pakaian biasa, tidak ada embel-embel apa tuh gantungan, nggak ada. Tiba-tiba dia disamperin sama anak komunitas gue. Ditanya, "Bro, woi, lu suka Jepang nggak?" Hah? Kaget dia. Kan gue nggak pakai atribut di Jepangan. Enggak, gue bisa ngeliat dengan aura. Anjing, aneh banget. Lu bisa lihat dari mana? Dari aura. Jadi menurut gue penggemar Jepangan tuh cenayang bisa terkoneksi. Nah, lu setuju nggak? Pernah nggak lu ada kasus-kasus kayak gitu kalau penggemar Jepang tuh bisa saling ngelihat satu sama lain? Betul ya? Ya pernah banget itu. Sering kan? sering terjadi. Sering terjadi. Gila. Itu bener kan ya? Kayak gitu itu karena kita ya semua orang sama. Kalau udah ngebahas tentang interest yang sama masih pecah banget dong. Ya. Kita punya dunia yang sama, interest Jepang, lu interest Jepang, ya kita ngobrol seasik gitu kan. Kayak gitu. Oke. Berarti improve banget ya, setuju. Ada lagi yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Tadi gue dengar lu katanya udah ambil judul-judul tentang kebudayaan. Ya. Nggak, nah, kebayang lu judulnya apa coba? Coba kebayang aja, kebayang. Apa? Kasih tahu ya. Spill ya. Kalau saya sih judul skripsi nih ya. Iya, apa tuh judul? Analisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap karir VTuber kalau lain namanya Kanata. Gokil. Lu Bang? Gak mau spill lah. Spill lah, gua udah spill. Tapi aku konteksnya juga sama kayak dia virtual YouTuber. Spill lah. Tapi di sini kalau dia kan lebih ke satu member ya. Ya. Kalau aku tuh di sini 2 member sama 1 lagi. Oke deh, jangan di-spill kata. Iya. Kamu jangan di-spill. Banyak banget ya. Makanya aku gak mau spill. Banyak banget, Yang gokil. itu bahaya, jangan di-spill. Bahkan VTuber pun bagian dari budaya ya. Ya, Termasuk ya. Lu berarti kalau lu ada interest tentang VTuber, berarti lu ngikutin VTuber? Ikutin YouTuber. VTuber apa yang lu suka? Mana Kanata. Oke. Bang, Bang, gua tuh. Banyak yang satu aja. tapi yang paling nomor 1 populer ini dari Hololive ID. Oh, oke. Kan gua nggak tahu itu maksudnya dari Indo atau dari Jepang? Dari Indo. Dari Populer ini Jepang. dari Oh, lu Indo. dari Jepang, Bang. Ya. Kalau teman-teman mungkin tahu sama Kubo Kanairu Hmm. atau Muna Hoshinova, itu 2 VTuber yang paling populer di Indonesia. Populer di Indonesia. Ya. Wow, oke. Menarik. Mungkin kita bisa ngebahas VTuber part 2 ya. Boleh banget. Boleh. Boleh lah ya. Boleh banget. Menjelang kalian udah deket-deket, udah nyusun tuh kan biar lebih deep tuh kan ngomongin Boleh. VTuber. Oke, jadi tungguin gua bakal ngomongin VTuber part 2 bareng sama Afar juga 3. Kita langsung 3 mic ngomongin go. VTuber, gokil. Terima kasih teman-teman udah hadir di podcast gua. Sukses, Makasih banget. sukses buat skripsinya. Dan sekali lagi sukses buat event Yamadanya. Gokil. Amin. Tungguin event Yamada, keren banget. Event Yamada, dan kalau datang, dan jangan lupa kalau ada sponsorship yang mau gabung langsung hubungin teman-teman STBA. Boleh banget. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Gokil. Thank you sekali lagi.
Jangan kapok diundang di apa namanya di podcast gue. Jangan kapok undang kita ya. Enggak dong. Seasik ini ngomongin kebudayaan aja panjang banget gue bilang gila. Satu tema, Bro. Iya. Gimana ngomong keseluruhan tentang di Jepangan? Ah, Waduh. Anime aja sampai bingung dia nyebutin anime satu yang disuka saking banyaknya. kebanyakan nih. Gokil. Arigato. Arigato. Gokil. Nah, itu Sip. Gue Adi, masih di podcast Bincang Adi. Bincang asik dengan Adi. Gue pamit. Dadah.